Hai gengs, back with Melinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah dia mengatakan ini tentang kamu. Mengatakan apa aja, nanti kita lihat. Ini tuh temanya aku tiba-tiba aja random kepikiran pas aku lagi bawain temanya sebelum-sebelumnya tuh. Apalah aku lupa temanya apa. Oke, pokoknya itu. Kita sama-sama surprise aja nanti isinya apa, tentang hubungan kalian, tentang kamunya, karakter atau apa, anything aku juga nggak tahu. Oke? Ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Dan aku bakal kasih waktu buat kalian ngebayangin seseorang yang kita mau cek energinya. Silakan. Udah, kita mulai. Dia mengatakan ini tentang kamu. Bilang apa ya dia tentang kamu? Waduh, apa nih? Ayo, ini energi masa lalu bukannya? BTW kalian tuh udah pada move on belum sih guys? Ya, aku pengen nanya aja nih. Gak apa-apa, kalau belum move on juga gak apa-apa. Kalau lagi proses healing, it's okay. Aku menerima kalian apa adanya kok. Mau kalian lagi move on, lagi healing, atau lagi baper, atau lagi PDKT sama seseorang, it's okay, gak apa-apa ya. Dan kita mulai readingnya ya. Dia mengatakan ini tentang kamu. Memang kenapa aku tanya kalian tuh udah move on atau belum? Karena di sini aku ngelihat ada sebuah energi masa lalu. Dan orang ini tuh bilang kalau kamu sama dia hubungannya udah berakhir. Ini buat yang energi masa lalu. Tapi ada juga nih yang lagi pendekatan. Yang pendekatan bilangnya kamu kayaknya kamu kayaknya lagi move on dari hubungan yang sebelumnya, atau kamu ya udah selesai nih hubungannya sama mantan kamu. Nanti disesuaikan aja ya sama kondisi kalian saat ini. Dia mengatakan ini ada sedikit perubahan di dalam komunikasi kamu sama dia. Aku nggak bisa baca ini perubahannya apa. Maksudnya perubahan lebih baik atau enggak, karena energi kalian kan macam-macam ya. Pokoknya ada perubahan dalam komunikasi. Ada sedikit komunikasi yang berkurang sih kayaknya. Tapi ada juga yang komunikasinya makin baik. Iya, karena dari komunikasi ini timbul perubahan. Dari komunikasi ini ada yang hubungannya jadi makin baik. Ada yang ngerasa hidupnya jadi lebih semangat, hidupnya jadi lebih berwarna karena komunikasi ini terjalin dengan baik. Jadi ada yang komunikasinya gak lancar, tapi ada juga yang komunikasinya makin membaik gitu ya. Nanti kalian sesuaikan aja sama kondisi kalian masing-masing. Nah, ada yang bilang kamu tuh akhir-akhir ini kayak mengurangi komunikasi atau mengurangi bicara sama dia. Atau ada juga yang bilang kamu tuh lagi nggak mau banyak ngomong karena lebih fokus ke karir aja saat ini, bukan ke cinta-cintaan ya. Ini energinya strong banget, energi masa lalu. Dia bilang ada yang belum selesai di antara kamu sama dia, tapi kalian udah sama-sama telanjur emosi katanya. Dan mungkin ada yang gak ada closure, ada yang menjauh gitu aja hubungannya. Kayaknya ya dia ngerasa kamu ini terbebani sama hubungan kalian. Kenapa terbebani? Karena terbebani ini kamu kayak gak mau ngelakuin sesuatu untuk hubungan kalian ya. Kayak kamu udah capek, kayak kamu udah menyerah, udah gak mau berusaha lagi. Karena melihat hambatannya tuh besar banget, penghalang di hubungan kalian. Makanya di sini juga kamu banyak berubah katanya. Berubah sama hubungannya, tapi ada juga kalian yang berubah bertransformasi secara
transformasi secara besar-besaran nih. Dia melihat banget kamu banyak berubah saat ini. Kamu tuh kayak menjadi jiwa yang baru. Kamu udah meninggalkan kamu yang dulu, kamu yang terikat sama hubungan toksik, yang bucin banget, yang kamu tuh kayak galau, ada yang kayak hampir depresi, frustasi. Sorry tuh saya mungkin ada yang sampai hampir gila mungkin saking stresnya sama sebuah hubungan. Tapi sekarang tuh kamu jadi kayak reborn atau rebirth, terlahir kembali menjadi seseorang yang lebih baik pastinya. Kamu udah meninggalkan pattern-pattern lama kamu yang kamu dulunya seperti apa. Ya, banyak banget. Nah nih, intuisi aku nih lagi loading banget. Tiba-tiba aku kayak memasuki sebuah hubungan yang toksik parah banget. Ini kalian banyak banget, sekitar 70 atau 80%. Guys, seandainya kalian tau, aduh. Aku tuh ini lagi merem, entah gimana intuisi aku kayak masuk ke dalam kisah masa lalu. Ini masa lalu kalian yang benar-benar tuh hubungannya toksik banget. Kalian benar-benar secinta itu sama seseorang. Kalian bucin, tapi entah gimana hubungannya toksik, negatif. Dia kayak memperlakukan kamu gak baik, tapi kamu kayak pengen tetap bersama. Tapi hubungan ini kayak kandas akhirnya. Setelah ada yang bertahun-tahun, ada yang cukup lama. Ada yang hubungannya ini gak sebentar. Tau gak sih, aku tuh kayak pengen netesin air mata. Gak tau ini energi siapa yang ngetarik, tapi parah banget hubungannya. Tapi aku gak melihat ada kekerasan di sini, tapi lebih ke toksik aja. Hubungannya negatif karena aku lihatnya banyak kesedihan di hubungan ini. Akhirnya entah gimana kamu dapat pencerahan atau kamu dapat anggaplah hidayah lah gitu. Pokoknya pencerahan atau hidayah, tiba-tiba kamu berubah. Ada sebuah cahaya atau secercah harapan. Ya kamu akhirnya tersadar kalau ini tuh hubungannya tuh gak baik, kalau ini tuh hubungannya lebih baik gak usah dilanjutkan deh, teruskan, karena kamu yang akan tersakiti dan banyak sedihnya. Bener gak sih kayak gitu? Kalau benar coba nanti komen ya. Nih tiba-tiba aku jadi baper, dalam artian nih nada bicara aku tuh langsung kayak kalem slowly gitu. Tadinya kan awal-awal aku pas opening kayak semangat banget nih bawain videonya, tiba-tiba jadi down gitu. Nada bicaranya tuh kan baru ketawa kan tadi kayak ya udah oke, kita move dari energi itu. Dia mengatakan ini tentang kamu. Ada nih yang hubungannya cinta segitiga. Ada seseorang yang kayak diabaikan, entah kamu, dia, atau seseorang yang lain. Ada sebuah cinta segitiga juga. Nah ini yang cinta segitiga ini malah parah. Parahnya adalah hubungannya yang gak sepositif itu. Ya mana ada juga sih cinta segitiga hubungannya positif, ya gak sih? Hubungannya ada yang ditutupi, disembunyikan, atau misterius. Kalau kalian lagi pendekatan atau PDKT, ini energinya dikit banget yang pendekatan aku tariknya. Kebanyakan ini energi masa lalu loh guys. Kalian yang belum move on. Ya. Jadi kalau memang ini enggak terlalu resonate, ya udah kalian cari video-video aku yang lain aja ya. Daripada dipaksakan gitu maksudnya. Dia mengatakan ini tentang kamu. Kamu sekarang banyak berubah ya. Kamu pengen hidup yang lebih tenang juga, yang lebih positif. Kamunya juga banyak berubah jadi lebih positif. Dan sekarang nih katanya kamu tuh lebih banyak fokus ke karir ya. Karir, pekerjaan, ke finansial dan masa depan. Kamu udah gak pengen hidup dengan konflik dan apapun yang memusingkan ya. Nah dia mengatakan ada yang merasa kamu tuh udah punya pasangan atau kamu udah bahagia sekarang hidupnya dengan pasangan baru ya. Tapi ada juga yang bilang kalau kamu tuh dulu sama dia sebahagia itu, pernah sebahagia itu katanya. Walaupun hubungannya ya dihiasi dengan emosi-emosi ya. Ada yang kayak gitu. Coba kita lihat lagi.
Jadi ini yang dia katakan tentang kamu, bisa kamu yang di masa lalu, bisa yang di masa saat ini ya. Ya random aja ini bacainnya. Aku aku nggak yang harus saat ini atau dulu gitu. Terserah kartunya aja ini larinya mau kemana bacanya ya. Dia mengatakan ini kalau dia sih masih terbayang-bayang nih tentang kamu. Nah, ada dari mereka yang bertanya, kamu masih nggak kepikiran dia? Kamu masih nggak sih terbayang-bayang tentang dia seperti dia membayangkan kamu? Ya, dia tuh kayak mau mendekat ke kamu, tapi takut. Soalnya kamu kayak memberi batasan ke dia. Memberi batasan. Makanya komunikasi kalian di sini juga suka on off ya. Ada sebuah sesuatu yang besar yang membatasi kamu sama dia. Entah siapa yang memberi batasan besar itu. Orang ini nih kayak merasa kehilangan dan merasa hampa. Ini fix banget sih energi masa lalu. Mungkin kalian yang lagi PDKT atau pendekatan atau baru-baru kenal nggak ada yang nonton video ini. Jadi yang ketariknya ini energi masa lalu kebanyakan. Tapi nggak apa-apa, it's okay ya. Dia bilang kamu tuh dulu sangat support dia, mendukung dia dalam hal apapun. Ya kamu melakukan apa aja lah buat mendukung dia. Kamu memberikan waktu, tenaga, pikiran, apapun, kasih sayang juga ya. Cuma nih orang disayang juga nggak tahu diri kayaknya ya. Cuma nih orang disayang nggak tahu diri, terus kayak disayang ya dia nggak paham kalau kamu tuh sangat sayang dan mencintai dia. Yang mereka tahu ya masalah-masalah di hubungan kalian aja. Mungkin ya dulunya ini orang ini dia ya, mungkin dulu dia itu nggak ngerti apa itu cinta, bagaimana cara mencintai. Banyak dari mereka yang mungkin terlahir atau besar di keluarga broken home ya. Jadi mereka nggak paham bagaimana cara mencintai, apa itu dicintai. Mereka juga nggak ngerti kamu tuh mencintai dia tuh rasanya seperti apa tuh nggak ngerti. Makanya kalian sering terjadi gesekan-gesekan. Kamu secinta itu sama dia juga nggak bisa nangkep rasa cintanya. Dia cuma mikir kayak oh ya kamu cinta sama dia, tapi nggak benar-benar bisa merasakan kalau dia dicintai sama kamu. Nah iya, memang kalian itu berhubungan sama seseorang yang agak-agak bodoh ya. Kenapa aku bilang bodoh? Karena kalian secinta itu sama dia, tapi dianya malah toksik dan negatif. Ada aja masalah dan konfliknya yang dia lakukan terhadap hubungan ini. Ya anggaplah troublemaker-nya di sini tuh dia, ya kan, penyebabnya. Ini jadi banyak narik energi dia nih. Nggak apa-apa lah ya. Kita flashback dikit-dikit buat kalian yang belum move on. Dia mengatakan ini. Sebenarnya kamu tuh punya banyak pilihan loh. Tapi kenapa kamu tuh dekatnya sama dia? Kenapa kamu care-nya sama dia? Seandainya kamu pilih yang lain, mungkin kamu bisa bahagia katanya daripada sama dia. Ya karena di sini kelihatannya pas sama dia kamu tuh kebanyakan masalahnya. Kebanyakan masalahnya katanya nih, kebanyakan konfliknya, ya. Ada ini dari mereka yang pengen cari kamu, dan mereka juga bertanya-tanya kamu tuh bakal cari dia atau enggak sih, karena ya banyak dari mereka yang cari-cari kamu. Mungkin kamu udah gak terlalu peduli, udah pasrah, udah mau menjauh dari dia. Kamu kayak udah punya kehidupan baru, udah punya kehidupan lain yang udah gak sejalan sama dia. Ada sih yang wondering ya, kayak bertanya-tanya, kok kamu bisa sih hidup tanpa dia saat ini? Ya bisa lah ya, kalau toksik dan negatif mah, masa gak bisa sih? Ada sih dari mereka ini yang kayak masih welcome sama kamu. Seandainya kamu kembali ke dia, seandainya kamu yang mendekat ke dia, mungkin dia bisa welcome. Ya kayak dia menyambut mungkin kehadiran kamu, kedatangan kamu ke hidupnya lagi.
Ada dari mereka nih yang menunggu loh, dan dia juga bertanya, kamu nungguin dia atau enggak sih? Karena dia ini merasa kehilangan ya. Aku lihatnya kalian udah nggak berkabar, udah nggak tahu, kamu nggak tahu dia di mana, dia juga nggak tahu kamu di mana. Mungkin sama-sama menjauh, sama-sama menghilang. Ada yang saling blok-blokan, tapi ada yang masih berteman di sosial media sih. Cuma lihat-lihat story dan status saja. Coba kita lihat lagi. Aku berharapnya kayak yang kebaca tuh kamu yang saat ini gitu ya, atau karakter kamu, tapi yang kebacanya gitu. Coba kita lihat lagi. Nah, dia ini kayak pengen minta maaf sama kamu, tapi dia takut sih kalau kamu kayaknya gak bakal maafin dia. Menurut dia kamu tuh masih menyimpan luka-luka dan trauma yang disebabkan sama hubungan kalian sebelumnya itu. Dan kamu kayak marah banget sama dia, kamu kesel banget. Rasanya ya, dia ngerasa kamu kayak pengen balas dendam ke dia. Padahal kamu gak kayak gitu kan. Ada yang bertanya sih, kamu waktu punya hubungan sama dia happy atau enggak sih sebenarnya? Apakah setoksik itu dia? Ya. Kamu kepoin dia atau enggak? Kalau dia sih udah pasti sih. Dia tuh kepoin kamu. Sampai dia tuh kepoin kamu lagi deket sama siapa, mainnya sama siapa katanya. Dan dia tuh ngerasa kamu tuh ngejudge dia macam-macam aneh-aneh. Even keluarga kamu mungkin ada yang ngejudge dia juga. Tapi walaupun begitu dia masih mau kok komunikasi sama kamu katanya. Tapi ada loh yang mau say thank you, kayak kamu selama ini udah nemenin dia, udah baik sama dia, udah menemani dia sampai titik yang sekarang. Dan ada yang bilang kamu tuh kayak udah menutup kisah lamanya kamu sama dia. Ya kamu udah membakar kenangan-kenangan kalian lah, udah gak mau tahu lagi. Mungkin kamu udah mati rasa ke dia. Ya iyalah, kalau toxic negatif ngapain dipikirin, ya kan? Coba kita lihat lagi. Dia mengatakan ini, iya, mungkin saat ini kamu udah punya kehidupan baru tanpa dia ya. Kamu udah bisa kayak menunjukkan kalau kamu saat ini udah baik-baik aja, lebih baik dan bisa hidup tanpa dia. Dan kamu tuh kayak udah gak mau diganggu katanya. Dan seakan kayak kamu bisa hidup sendiri, mandiri, dan udah gak butuh dia lagi. Ya mungkin kamu udah menganggap dia itu gak penting ya dalam hidup kamu. Dia gak ada harganya, tidak berharga. Hubungan kalian juga sudah selesai. Ya mungkin kamu kehilangan juga ya. Kalian pernah ada konflik besar di sini katanya. Iya, pernah ada konflik besar. Ada sesuatu di antara kalian yang kayak konflik besar tapi nggak sama saling menjelaskan atau nggak bisa menjelaskan satu sama lain. Cuma kamu atau dia atau dua-duanya sama-sama saling menjauh, saking muaknya mungkin sama hubungannya ya, saking keselnya, saking muaknya sama hubungannya. Jadi kayak dibiarin gitu aja tanpa closure. Tapi yang jelas kayak kamu sama dia atau dua-duanya ya udah nggak mau. Dia mengatakan ini tentang kamu ya, dulu mungkin kalian pernah sebahagia itu ya. Iya, pernah sebahagia itu. Pernah yang benar-benar kayak saling mencintai ya, saling mencintai, saling menyayangi. Ya bisa kayak banyak orang yang bilang kalau kamu sama dia tuh dulunya pasangan yang serasi. Ya kayak couple goals gitu ya. Ya kamu mungkin udah menjauh, menghindar dari dia. Kalian punya kehidupan masing-masing, menjalani kehidupan yang baru. Sampai banyak dari kalian tuh yang kayak pindah ke daerah mana gitu, yang udah berbeda
berbeda tempat atau berbeda lokasi sama dia. Kamu juga hidupnya sekarang lebih private katanya, nggak banyak mengumbar kehidupan kamu. Ya mungkin banyak juga dari mereka yang udah nggak tahu hidup kamu nih saat ini seperti apa, karena tertutup kamunya. Ya. Dulu mungkin kamu sama dia pernah mendambakan sebuah hubungan yang serius, hubungan yang ke jenjang lebih serius, tapi itu semua tuh cuma kayak impian aja. Ada juga nih dari mereka yang suka mimpiin kamu. Kamu sekarang hidupnya lebih berkembang, lebih sukses juga ada, lebih cantik, lebih tampan, lebih apa ya, penampilannya juga oke katanya. Kamu juga sangat memikirkan penampilan. Ada yang hidupnya lebih sehat katanya nih. Ada yang fisiknya tuh berubah gak kayak dulu. Ya bisa dibilang lebih cantik lah mungkin ya. Dia mengatakan ini tentang kamu. Kamu juga hidupnya sekarang lebih jelas katanya. Lebih jelas, lebih terarah. Ya. Mungkin dulu setoksik itu kali ya, sampai dia bilang sekarang hidupnya lebih jelas. Ya, hidupnya kayak ada arah, tujuannya tuh jelas. Kamu udah bisa memutuskan apa-apa sendiri juga katanya. Lebih disiplin, lebih bertanggung jawab. Pokoknya kayak hidup-hidup orang yang lurus aja gitu. Tapi lurusnya ini lurus yang ada hasilnya. Kayak kamu lebih sukses, lebih berhasil mungkin. Dan dia tahu itu, entah dia tahu dari mana. Dia sendiri, dari sosmed, dari teman-teman kamu, atau dari siapa yang cerita ke dia. Hidup kamu lebih stabil tuh katanya. Dan kamu udah bisa menjauhi orang-orang negatif, toxic, player-player gitu. Kayak kamu udah gak mau deket sama yang seperti itu. Hidup kamu lebih independen. Banyak yang mungkin single, tapi ya singlenya tuh yang bukan single yang menyedihkan ya, single happy mungkin. Dan lebih bahagia nih. Bahagianya tuh lebih kayak apa ya, banyak berkat lah, banyak berkat dalam hidup kamu. Kayak hidup kamu tuh full of blessing, full of happiness katanya. Iya, kamu kayak punya kehidupan sendiri. Kayak ya kamu kayak asik sama hidup kamu sendiri. Ada yang bilang kayak gitu. Dan kamu kayak apa ya, kayak lebih apa adanya sih. Penampilan, pemikiran itu juga beda katanya. Ada yang bilang kayak gitu. Oke gengs, itu aja ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Ini ada zodiak dia, ada zodiak Scorpio, Aquarius, Capricorn, Libra, Gemini, Leo, Pisces, Sagittarius, Taurus, dan Aries. Inisial hurufnya dia huruf B, V, Y, R, C, W, P, U, L, E, N, Q, A, Z, H, O, dan I. Banyak ya hurufnya. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.